Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Setiawan dengan nomor NIM 415241200009. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus sains data untuk syarat ujian akhir semester. Saya akan screen materi presentasinya. Untuk judul yang saya bawakan, judulnya adalah strategi penentuan konten kreatif melalui analisis pola tren digital dan sentimen publik pada platform YouTube. Untuk alur presentasi akan saya bawakan dimulai dari konteks studinya, lalu ke masalah dan tujuan, lalu ke metodologinya, lalu ke scraping dan tahapan lainnya, serta saya akan menjelaskan hasil analisis dan kesimpulannya. Latar belakangnya, masalah utamanya yang saat ini dihadapi adalah industri konten digital menghadapi saturasi informasi, banyaknya video bersaing untuk perhatian audiens, pemilihan topik serta kolaborasi sering masih basis intuisi aja, jadi belum banyak yang gunain data. Dan untuk dari segi brand dan kreator membutuhkan pendekatan lebih terukur dan menjadi membaca sinyal tren lebih awal. Jadi brand bisa alokasiin dananya ke kreator-kreator yang memang sesuai. Nah, peran kita di sains data adalah untuk menganalisisnya. Untuk tahapan analisisnya, saya menggunakan web scraping yang menggunakan YouTube data API V3 buat ngumpulin metadata video yang kayak judul, engagement, view gitu, sama komentarnya untuk membantu sentimen positif atau negatif dari video yang dibahas. Nah, untuk domain kajiannya, saya hanya membagi 3 ya, dari kategori video-video yang sering ditayangin di YouTube. Jadi kayak podcast, kategori food, dan entertainment. Nah, rumusan masalahnya untuk kasusnya adalah topik atau kata kunci apa saja yang memiliki pertumbuhan penonton paling signifikan dalam kategori yang 3 tadi, podcast, food, dan entertainment. Terus bagaimana waktu unggahan konten dengan kecepatan perolehan nonton atau view dan kenaikan velocity view-nya. Maksudnya waktu-waktu itu ngaruh nggak sih sama pertumbuhan jumlah penonton? Terus kategori mana yang bisa mendominasi perhatian audiens pada bulan berikutnya berdasarkan tren saat ini. Jadi misalkan yang sekarang apa yang makan gitu. Jadi bisa diprediksi dari minatnya penonton. Nah, yang keempat, profil kreator apa aja yang paling efektif bagi brand untuk kolaborasi berdasarkan engagement dan konsistensi sentimen. Jadi konsistensi sentimennya diukur dari yang tadi, komentar dan likes gitu. Itu belum situ sih ya. Nah, untuk tujuan studinya, identifikasi tren aktif, menemukan tren konten yang sedang berada pada masa pertumbuhan menggunakan data hasil scraping, analisis faktor viralitas, menguji faktor mempengaruhi kecepatan pertumbuhan audiens, pertumbuhan konten berdasarkan metrik performa dan perilaku audiens. Nah, yang ketiga, persepsi strategi konten, menyusun rekomendasi produk, produksi konten untuk bulan mendatang agar lebih kompetitif. Optimasi kolaborasi brand, menyediakan metrik evaluasi kreator berbasis
engagement dan stabilitas sentimen untuk mengurangi risiko reputasi. Nah, tujuan akhirnya menghasilkan rekomendasi strategi konten dan kolaborasi yang lebih data driven. Jadi kita punya rencana sama untuk selain rencana kita juga punya datanya gitu untuk konten apa aja yang bisa kita aplikasiin gitu. Lanjut. Nah, untuk variabel yang saya kumpulin data scrapingnya ada keyword detail yang diambilnya teks, jadi nanti ngambil judulnya. Terus daily view growth, numerik, jadi penambahan jumlah penonton per hari, ya total view-nya. Terus upload time, waktu unggahnya, jadi misalkan dia uploadnya jam berapa gitu-gitu. Terus kategori labelnya, nah ini untuk yang kategori yang tadi kayak food, food, guest sama entertainment. Sentiment score ini dari komentar, engagement rate dari interaksi terhadap view. Nah ini processing engineering. Upload ini kalau misalkan itu ya apa yang diambilnya, jadi dari date time nanti disesuaikan ke WIB waktu Indonesia Barat ya. Terus dibersihkan data-data yang duplikat sama teks komentar untuk analisis NLP. Terus mapping berdasarkan kategorinya. Velocity daily ini nanti pakai hitungannya view count dibagi umur video untuk mengurangi bias video lama. Terus untuk engagement rate ditambah komen lalu dibagi view dikali 100% untuk mengukur interaktif. Sentimen skornya nanti diberi skor positif, netral dan negatif menggunakan pendekatan leksikon. Nah ini untuk metode evaluasi non-confusion matrix, normalisasi bias, umur video dengan view velocity daily, human validation, sampling manual, komentar untuk mengecek akurasi kamu sentimen. Cross metric validation menyalakan view dan engagement untuk menyaring viral sesaat. Yang ini outlier residual analysis menggunakan Postgres untuk membaca performa ekstrim. Rasionalnya fokus studi adalah eksplorasi pemetaan implementasi tren, bukan membangun model aplikasi berlebar. Itu kualitas diuji melalui konsistensi metrik, deteksi outliner, dan validasi. Nah, ini udah masuk bahasanya ya. Nah, sebelum masuk ke sini, kan tadi kita udah masuk ke metode-metode evaluasinya ya. Saya mau balik lagi ke bagian sumber datanya nih. Jadi sepertinya kalau sumber data saya pakainya YouTube, yang menggunakan YouTube API 3 di yang disusun pakai script Python di Google Colab. Jadi untuk kata kuncinya saya cari podcast, food, sama entertainment. Nah untuk hasil scrapingnya kira-kira seperti ini. Jadi nanti dibersihin tuh yang kayak emot-emot gitu-gitu. Waktunya nanti dikonversiin ke WIB dan kategori labelnya. Nah untuk pengambilannya saya pakai 10 ya dari masing-masing channel per tiga kategori. Tiga kata kunci. Dari sisa apa nih ya? Maaf kelewat nih. Nah untuk tools yang tadi digunakan yang tadi ya saya
Pertama scrapingnya pakai Python yang di Google Colab, diambil langsung jadi Excel seperti ini, lalu diupload ke bagian analisisnya, lalu ada di filter-filter gitu menggunakan metode yang tadi. Ada pakai pandas, ada pakai numpy, ada pakai untuk visualisasinya bisa pakai matplotlib. Metodenya tadi ini. Nah, untuk metodenya tadi saya ulang ya. Yang tahapan kerjanya tadi kan kepotong ya, ke skip. Saya ulang ya. Jadi untuk metode tahapan kerjanya nanti di data selection menentukan kategori dan 9 kata kunci pencarian yang tadi yang tiga itu, tiga kategori, tiga channel. Automation mengambil metadata, video dan komentar API. Jadi kita ngambil di sini. Nah yang komentar itu saya pisahin sih di sini nih. Tapi belum saya rapihin. Kayak gini. Lalu processing yang tadi membersihkan yang karakter-karakter itu, terus membersihkan aplikasi juga. Terus kalau format waktunya diganti WIB, teks sama komentar. Untuk velocity yang tadi pakai rumus yang tadi tuh. Terus untuk EDA, tren, prediksi, dan lain-lain. Dan validasinya. Nah ini untuk cara scraping yang tadi. Saya set API-nya, terus cari video, langsung ambil judul informasi metadatanya, terus langsung ambil komentarnya, langsung diekspor jadi Excel. Nanti jadi dua ini. Nah, ini yang tadi skip saya, maaf ya. Ini untuk metode penghitungannya yang tadi saya udah jelasin. Langsung ke hasil pembahasannya. Nah, setelah itu dijalankan, kan nanti tadi scraping udah jalankan menghasilkan dua CSV ya. Lalu diupload ke ini, analisis. Lalu dijalankan, hasilnya adalah yang pertama, rumusan masalah yang pertama, media untuk memahami sebaran view count sebelum masuk ke rumusan masalah utama. Data view bersifat highly skew. Sebagian kecil video memiliki performa sangat tinggi, sedangkan mayoritas penyadar data view jauh lebih rendah. Analisis aplikasinya, analisis tidak cukup memakai rata-rata view mental outline perlu dikenali agar kameranya tidak biasa satu atau dua arah view ekstrim. Lalu di rumusan masalah satu, identifikasi topik yang sedang naik dalam periode April sampai Mei. Ya sebagai berikut nih. Jenis Marga Podcast yang paling banyak ya. Terus Raditya Podcast, terus Close Up the Door Podcast. Ini kalau untuk di entertainment ada stand up comedy Indonesia, kalau food kuliner Indonesia, dan food vlog traveling untuk entertainment. Aplikasinya strategi dan jangka pendek perlu responsif terhadap topik dengan momentum tinggi, khususnya format podcast yang sedang menarik perhatian audiens. Jadi kayak podcast yang sedang viral sih biasanya sih, cepat kasus-kasus terkini gitu-gitu yang sering naik biasanya kan. Denny Sumargo atau Rostedur ya yang paling ini. Lanjut
sama salah satu yang selanjutnya performa akumulasi view per topik. Pembacaan performa jangka lebih panjang memiliki rata-rata view per keyword. Rata-rata penonton berdasarkan kata kunci. Jadi kalau berdasarkan kata kunci tertinggi saat ini view vlog traveling sama street food Jakarta. Link Sumargo juga dan sebagainya ya. Yang ini untuk pengkategorian yang tadi tiga tadi. Aplikasinya untuk strategi berkelanjutan topik dengan bahasa akumulasi view tinggi dapat menjadi basis konten evergreen, bukan hanya mengerjakan tren jangka pendek. Jadi kalau misalkan view per topik bisa nambah basis konten evergreen. Jadi bukan kayak yang cuma ikut-ikut aja gitu. RM2 nih, ini jam munggahnya sama view velocity. Jam munggah sebenarnya ngaruh gak sih sama jumlah penonton gitu maksudnya. Bukan waktu upload dengan rata-rata kecepatan perolehan harian. Sekarang ini jam pengunggahan video dalam waktu Indonesia Barat. Nah, ini untuk kecepatan pertumbuhannya. Ini kalau dilihat angka yang tinggi sih di 20 sama 8 ya. Tapi kalau lonjakan kebanyakan di jam 6 sampai jam 8. Kalau jam 8 pagi naik langsung turun gitu. Nah, untuk edukasinya waktu nggak dapat dioptimalkan dengan uji habis schedule bisa kan kalau YouTube bisa di schedule juga ya uploadnya ya. Dan time malam biasanya diperuntukkan kebanyakan sih kayak orang pulang kerja gitu mungkin nonton video. Nah ini kali ini kan biasanya baru sampai kantor atau masih di jalan atau siap-siap juga bisa sih. 9 sih kalau di sini tuh. Nah, jam 3 untuk berusaha masalah 3 proyek dominasi atensi publiknya. Atensi basis rata-rata view dan engagement sebagai sinyal dominasi pilihan berikutnya. Ini prediksi dominasi atensi publik pada bulan berikutnya berdasarkan nilai retensi dan keterikatan kumulatif. Paling tinggi food ya. Ikuti. Ya kalau food sih biasanya orang paling aman ya untuk melihat rekomendasi makanan. Untuk selanjutnya rumusan masalah 4 brand matrix kreator wataan efek kolaboratif berdasarkan engagement rate dan sentimen positif. Nah ini tuh jadinya kayak melihat kreator melihat di bagian komen sih dari videonya. Sungguh X menunjukkan kekuatan interaksi, sungguh Y menunjukkan komentar positif. Ini kalau nanti ada di tabelnya nanti saya tunjukin. Di sini nih. Nih, misalkan 25. 25 itu hungry to travel. Dia ya yang ini ya. Tuh nilainya ini 25 kan. Positif 40. Untuk rata-rata engagement rate-nya tapi rendah sih. Anak kuliner juga tinggi. Nomor 7 bakpiapau ini 40. Bakpiaku sorry. Nah ini untuk brand-brand biasanya ngeliatnya lewat di sini sih.
Jadi kan kamu juga ya misalkan brand ngasih endorse atau kerjasama sama kreator yang nggak disukai gitu kan bisa berpengaruh ke brandnya. Nah, ringkasan jawaban rumusan masalah. Sintetis hasil dari rumusan masalah yang 0 sampai ke 4. Jawaban yang direpresentasikan adalah sebagai berikut nih. Jadi topik yang pertama, pertemuan sertifikat podcast menunjukkan momentum 30 hari kuat secara komunikasi seperti yang tadi kita udah lihat ya. Jadi street food Jakarta menjadi topik dengan rata-rata view tertinggi. Nah ini RM2. RM2-nya waktunya nih. Waktu yang tadi kayak jam 9 sama yang jam pulang jam 7 dan sampai jam 8. Sorry. Rekomendasi atensi bulannya nih ada apa kayak perencanaan gitu ya. Perencanaan untuk bulan berikutnya. Misalkan mau konten apa. Bulan berikutnya food paling tinggi. Tapi diikuti juga sama entertainment. Nah, kalau entertainment kadang-kadang kadang-kadang enggak ya. Nah, itu dilihat atau enggak sih kalau ini. Nah kalau ini nggak bisa diprediksi sih podcast. Jadi kan biasanya viral-viral gitu baru di podcast kan. Jadi untuk bulan berikutnya kan kita nggak tahu apa yang viral. Tapi kalau food paling aman. Misalnya misalkan ya bulan depan bulan depan mau bulan puasa jadi menu apa aja yang misalkan menu menu buat buka puasa gampang gitu atau buka-buka menu buka puasa segar atau sebagainya deh. Kayak menu yang bagus-bagus gitu di bulan selanjutnya bisa direkomendasikan. Nah ini untuk profil kreator yang tadi itu yang paling banyak engagement tinggi sama sentimen positif tinggi nih. Jadi buat mengukur brand mau pakai siapa. Kesimpulannya tadi si konten podcast jadi momentum terjangka pendek yang kuat. Jadi biasanya kan viral tuh viral tapi habis itu udah sepi viral sepi gitu. Tapi kalau food performa akumulatif lumayan banyak kan. Bisa dari apa kayak nih dapat rekomendasi gitu dibagiin ini dapat rekomendasi dibagiin biasanya gitu ada makanan baru di sini gitu. Nah jadinya velocity membantu mengurangi bias pengaruh total sehingga analisis tidak hanya tergantung pada total view sebentar tadi sih yang ke lonjakan gitu ya. Jadi lonjakan video jadi kita nggak bisa ngeliat view mentah aja jadi ada compare dari beberapa hari selanjutnya beberapa hari sebelumnya gitu. Jam unggah juga jam unggah berpengaruh terhadap kecepatan para penonton tentang jam tengah malam dan jam pagi perlu diuji lebih lanjut. Tapi ini work sih biasanya. Dulu pernah ngupload apa setelah maghrib gitu biasanya. Kalau upload kayak jam 12 malam siapa yang nonton gitu. Dan itu misalnya frame matrix merupakan bahwa kolaborasi kreatif sebagai mempertimbangkan engagement dan kan bukan sekedar jumlah view. Nah ini nih yang setuju banget nih. Jadi yang tadi sih jadi brand-brand jangan cuma ngeliat view-nya doang soalnya nanti kalau misalkan kreatornya bermasalah kan ya gitu nggak bagus buat brandnya nanti ya karena brandnya juga karena ini kayak cancel sama netizen. Nah kesimpulan besarnya keputusan konten dan kolaborasi menjadi lebih kuat ketika dilandasi kombinasi view velocity engagement dan sentiment. Nah, jadi kalau setelah kita udah tahu ini sih kita bisa dapat informasi biar konten kita atau konten yang pesan kita gitu nggak asal bikin konten itu sih. Jadi ada parameter yang jadi acuan gitu.
Ini saran rekomendasi nih tadi ya, bagi kreator uploadnya harus prime time, terus prioritaskan topik racing itu yang kayak mau viral-viral gitu sih. Tingkatkan interaksi komentar. Oh iya, kalau komentar juga kan kadang-kadang ada yang nanggepin, kadang-kadang enggak ya. Bagi brand, nah kalau kreator yang community tinggi biasanya sih itu buat brand sih happy ya. Buat brand jangan memilih hanya dari total view, gunakan engagement, sentimen positif dan referensi audiens. Lakukan screening reputasi untuk kreator engagement tinggi tapi sentimennya rendah tuh. Tidak juga pakai bot tinggi ditembak kuat gitu. Pengembang metodologi. Nah ini untuk misalkan aplikasi yang tadi sih yang di ini saya nih analisis saya. Tambahkan data periode untuk memvalidasi tren. Tingkatkan analisis sentimen dengan model pesan running. Oh ya, ini belum sih. Gunakan IV bias SPM untuk evaluasi dapat efisien metrik gitu. Oh ya, perlu juga nih jadi kan kalau misalkan ya misalkan kita analisa konten berapa pasti itu ada pertumbuhan itu, misalkan pertumbuhan yang gede di bulan Januari itu karena apa, itu bisa juga atau karena misalkan jalan-jalan banyak orang liburan di awal tahun gitu gitu sih. Nah, ini refleksi pembicaraan sama aplikasinya. Nah, ini lampiran contoh pembacaan indeks kreator yang tadi sih, tapi gue saya lampirin sini karena lumayan banyak ya. Jadi saya lampirin sebagian aja. Yang paling tertinggi nih, engagement jarak bang tuh, engagementnya segini, sentimennya segini. Nah kalau Radit tuh engagementnya segini, sentimen positif segini. Tapi apa engagementnya satu tuh, tapi sentimennya positif. Perlu dievaluasikan yang kayak gini nih. Bagus sih. Oke, paling gitu aja sih dari saya. Paling kalau yang mau nanya boleh langsung ya, gimana ini di upload di YouTube atau di Google Drive gitu, nanti paling kalau di Google Drive boleh lampirin teks-teks kali ya di drive saya. Paling itu aja dari saya Riza Setiawan, terima kasih.